Shalom Bapak Ibu, kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga di malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini kami rindu untuk bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Engkau kuasai kami ya Tuhan, Engkau mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau mampukan hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu di malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yang begini bunyi firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di malam hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai dengan 15. Surat kepada jemaat di Tesalonika ini ditulis Paulus untuk menjawab keresahan yang terjadi di dalam jemaat, khususnya mengenai akhir zaman dan mengenai mereka yang telah meninggal dunia. Namun tentu saja Paulus juga menggunakan surat ini untuk memberikan beberapa nasihat mengenai tata tertib hidup berjemaat. Rupanya dengan waktu yang singkat, hanya sekitar 3 minggu di Tesalonika, Paulus belum sempat mengatur hal ini dengan tuntas. Dalam bacaan hari ini kita akan melihat nasihat Paulus agar mereka melakukan tanggung jawab mereka kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita membahas tentang nasihat-nasihat Paulus, mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-9. Dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini Paulus telah menyatakan dengan begitu tegas bahwa Allah berkata, kita tidak ditimpa oleh murka. Dengan kata lain, ternyata di balik karakter sifat Allah yang pengasih, penyayang, dan penyabar, ada satu sifat karakter Allah, yaitu Tuhan yang sewaktu-waktu akan menyatakan murka atau penghukuman yang tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikannya.
Kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Alkitab, salah satu bentuk murka Allah di dalam Kejadian pasal 7 ayat 4 tentang air bah. Di dalam Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 25, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Jadi kalau kita membayangkan Bapak Ibu, ketika murka Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita, kita tidak sanggup untuk mengelak. Kita tidak sanggup untuk menghindar. Karena dikatakan penghukuman yang dinyatakan atau murka yang dinyatakan oleh Allah, tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikannya. Tetapi kita bersyukur Rasul Paulus mengatakan Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ini hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa Allah begitu mengasihi kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita ditimpa murkanya. Bahkan Allah berjanji di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa Allah akan senantiasa mengasihi kita, akan senantiasa membimbing, mengarahkan kehidupan kita, menyatakan janji-janjinya di dalam kehidupan kita ketika kita tetap bersandar di dalam kehidupan kita, di dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu dikatakan di dalam ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita diingatkan untuk senantiasa menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling topang menopang. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Karena itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang yang telah mengaku di dalam kehidupan kita bahwa Yesus adalah juru selamat. Orang yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Allah yang telah menebus kita dari segala salah dan dosa kita. Sehingga kita dipulihkan. Dan kita punya perintah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kita harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita melihat di dalam ayat kita yang ke-12 dan ke-13, pada bagian ini Paulus menjelaskan tanggung jawab jemaat kepada para pemimpin mereka. Apa yang telah dilakukan oleh pemimpin itu kepada jemaat Tesalonika. Dan bagaimana jemaat harus bersikap kepada mereka. Dan kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-14 dan ke-15, pada bagian ini Paulus menjelaskan tanggung jawab jemaat kepada orang banyak. Bagaimana tanggung jawab ini dilaksanakan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menguraikan macam tanggung jawab. Yang pertama kepada para pemimpin, yang kedua kepada sesama. Dan kalau kita melihat di ayat selanjutnya, kepada diri sendiri. Paulus sendiri mengawali uraiannya dengan tanggung jawab anggota jemaat kepada pemimpin mereka. Paulus sendiri menasehati jemaat Tesalonika agar mereka menghormati dan menjunjung para pemimpin mereka. Hal ini perlu ditekankan karena Paulus harus meninggalkan Tesalonika dengan tergesa-gesa. Dan bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila jemaat tidak menghormati para pemimpin mereka.
Di gereja kita, kepemimpinan dikerjakan secara kolektif, bersama-sama. Dan ini berarti tanggung jawab saling menghormati dan saling mendukung mutlak diperlukan. Yang kedua, Paulus menguraikan tanggung jawab mereka terhadap sesama. Setiap anggota jemaat mempunyai tanggung jawab untuk menegur mereka yang hidup tidak tertib, menghibur yang tawar hati, membela yang lemah, dan sabar terhadap semua orang. Tentu, tanggung jawab ini tidak mudah dilakukan. Kita harus melakukannya dengan penuh kasih dan dengan bijaksana. Di sekitar Anda, tentu juga ada orang-orang yang hidup tidak tertib, orang-orang yang tawar hati, orang-orang yang lemah. Apa yang telah bisa kita perbuat atau lakukan bagi mereka? Apakah kita sudah menguatkan mereka? Apakah kita sudah menasehati mereka? Apakah kita sudah menguatkan kehidupan mereka? Itulah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apa yang telah kita lakukan bagi mereka? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nasihat ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai orang percaya. Bagaimana semestinya sikap kita kepada para pemimpin kita. Bagaimana kita menghormati para pemimpin kita. Bagaimana kita bisa meneladani pemimpin kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, puji dan janji untuk hari ini, 2 ayat yang begitu luar biasa. Di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 13 dikatakan, "Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu." Yang kedua, Efesus pasal 5 ayat 20, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Sudahkah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memuji namanya yang agung itu di dalam kehidupan kita? Itulah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Saya yakin, saya percaya, kita yang mengaku percaya kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, menaikkan syukur kita kepada Allah. Kita mau memuji, memuliakan namanya. Kita mau bersyukur dalam segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi dan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam situasi COVID-19 ini. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita? Kalau hanya dengan kemampuan kita tidak mampu untuk menjalani ini. Tetapi kita yakin ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kita. Dia menolong kita, Dia membukakan jalan-jalannya. Kita dimampukan untuk menerima berkat-Nya. Kita dimampukan untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup keluarga kita. Dan kita tetap yakin sampai detik ini
Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tiada ungkapan syukur yang begitu nyata yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Bahwa janji Tuhan, Dia tidak akan menimpakan murka-Nya di dalam kehidupan kita. Melainkan kasih-Nya senantiasa menuntun hidup kita, memelihara kehidupan kita, dan memberkati setiap kehidupan kita. Itulah firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah untuk kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sungguh kami meyakini dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kehidupan kami. Bukti cinta kasih-Mu nyata bagi kami, di mana Engkau tidak menjatuhkan murka-Mu bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Tetapi Engkau rela ya Tuhan, mengorbankan anak-Mu yang tunggal, menebus segala salah dan dosa kami, supaya kami menerima anugerah keselamatan yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur akan hal itu, sehingga kami boleh dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita di dalam-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu Surya Buana. Berkati kehidupan kami di dalam keluarga kami masing-masing. Engkau beri kami kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Dan kami yakin ya Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Engkau berkati anak-anak kami ya Tuhan, di dalam tumbuh kembang mereka, di dalam pendidikannya, di dalam pekerjaannya. Kuasai anak-anak kami, mampukan mereka untuk tetap berpegang teguh di dalam-Mu, dan jadikan mereka sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kabar sukacita yang mereka dengar dimanapun anak-anak kami berada. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Di dalam situasi COVID-19, Engkau tetap memberikan kami imun tubuh yang baik. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala virus yang ada. Sehingga kami boleh tetap sehat menjalani aktivitas kami. Engkau berkati perekonomian kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami ini. Kami juga berdoa buat pergumulan-pergumulan hidup kami. Ketika kami menyerahkan itu ke dalam tangan-Mu melalui doa-doa kami. Kami yakin ya Tuhan Engkau mendengar segala seruan doa kami ini. Kami yakin Engkau akan menjawabnya tepat pada waktunya. Dan memberikan kami kelegaan di masing-masing kehidupan kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon kiranya Engkau turun ke dalam kehidupan mereka.
Engkau campur tangan ya Tuhan, Engkau menjamah sakit penyakit yang mereka alami. Engkau berikan mereka pemulihan, kesembuhan yang sempurna, yang hanya datangnya daripadamu di dalam kehidupan mereka. Berkati segala obat dan sarana yang mereka pakai. Benar ya Tuhan, itu menjadi sarana yang baik di dalam masa pemulihan dan kesembuhan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak lupa kami berdoa buat persiapan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Persiapkan kami dengan baik, persiapkan hati batin kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu ini. Sehingga pada hari Minggu kami siap untuk menerimanya. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau mampukan mereka untuk mengemban tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Di dalamnya ya Tuhan, pemulihan boleh terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Kami yakin Engkau turut campur di dalam pandemi COVID-19 ini. Engkau turut campur di dalam segala usaha yang mereka lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sehingga benar pemulihan boleh terjadi bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.